Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna sholata mi'rajul mu'minin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sidang jalsah salanah rahimakumullah. Pertama sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'maillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Atas limpahan berkah dan rahmat Allah, atas inayah, hidayah dan taufik Allah, sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk duduk bersama-sama dalam suasana dan situasi yang amat sangat luar biasa. Semoga kehadiran bapak-bapak di tempat-tempat yang jauh memenuhi panggilan dari hadrat Imam Adi Salam dalam jalsah ini. Insya Allah ini adalah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak kita lupakan, semoga tercurahkan kepada junjungan alam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau menjadi sarana wasilah antara kita dan Allah, baik di kehidupan dunia ini maupun di kehidupan yaumul akhir nanti. Sebelum saya menyampaikan ceramah yang tadi judulnya sudah disampaikan, yakni sabda Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasil aziz mengenai sholat, sedikit saya mereview ingatan bapak-bapak sekalian. Hadrat Masih Salam bersabda, tujuan jalsah ini adalah agar setiap orang-orang yang tulus, setiap orang-orang yang ikhlas dari setiap orang Ahmadi ini mendapat pengalaman rohani, mendapat tambahan ilmu, dan bertambah tentang pemahamannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termaktub di dalam Istihar 7 Desember 1892. Semoga kehadiran bapak-bapak selama 3 hari di tempat ini sudah banyak materi yang sudah disampaikan, dan insya Allah apa yang tadi beliau katakan, pengalaman rohani utama, ilmu bertambah, dan yang terakhir ini yang paling penting, pemahaman kita tentang Allah semakin bertambah. Insya Allah pada kesempatan yang singkat ini saya akan sampaikan ceramah jalsah yang sesungguhnya ini disampaikan oleh Maulana Rafiq Ahmad Beg di jalsah Kadian. Mohon untuk disimak baik-baik, karena inilah sabda-sabda yang mulia Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis tentang sholat. Perlu Bapak ketahui, tadi di dalam Al-Quran Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah oleh kalian di dalam kitab ini, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sholat adalah zikir yang paling besar. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah adalah sholat tegak 5 kali di masjid ini. Para hadirin sidang jalsah rahimakumullah, sholat adalah satu tiang yang sangat penting dari 5 tiang agama Islam. Yang berkenaan dengannya Hadrat Rasulullah SAW telah bersabda bahwa as-sholatu immaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Atas setiap muslim yang telah balik, laki-laki dan perempuan, dalam setiap keadaan menunaikan sholat adalah sama wajibnya. Sholat mencegah perbuatan buruk. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Sholat adalah sarana untuk mencapai kecintaan dan qurub ilahi. Sholat adalah contoh terbaik perkumpulan atau ijtimaiyah, kesetaraan atau yaghlimat, persamaan atau yaksaniyah. Sholat adalah pembeda status antara kufur dan iman. Sholat adalah kendaraan yang dengannya perjalanan menuju akhirat ditempuh. Sholat adalah kunci semua kesuksesan dan tangga untuk mencapai semua derajat dan kedudukan. Itulah amal perbuatan yang di hari perhitungan paling dulu akan dihisab. Sholat adalah ibadah yang melaluinya langit tunduk kepada manusia. Sholat adalah akar dan sarana semua kemajuan.
Di dalam agama Islam ribuan bahkan ratusan ribu orang telah menjadi auliaullah, menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang suci, dan menjadi orang-orang yang fana fillah karena sholat itu. Singkatnya, sholat merupakan sumsumnya ibadah yang untuk manusia dilahirkan, yang untuknya manusia dilahirkan. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayadahullahu ta'ala binasil aziz bersabda, masalah pertama adalah menunaikan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kelahiran manusia untuk ibadah dan telah memerintahkan menunaikan sholat 5 waktu secara tepat setiap hari. Di dalam Quran Karim dan hadis-hadis menunaikan sholat sangat ditekankan. Faedah, berkah, keutamaan dan kewajibannya pun diterangkan. Contoh suci Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa menunaikan sholat sangatlah penting. Diriwayatkan di dalam hadis-hadis bahwa di dalam kondisi sakit terakhir pun hanya dan hanya menunaikan sholatlah yang beliau SAW tekankan. Para sahabat radhiyallahu anhum memapah beliau SAW masuk ke dalam masjid. Dalam kondisi sangat lemah pun beliau SAW tidak memperlihatkan kemalasan di dalam menunaikan sholat. Amanah huzur ini disampaikan pada kesempatan Ijtima Nasional Majelis Ansarullah tahun 2007. Para hadirin sidang jasa rahimakumullah, tarbiyat dan pensucian diri adalah salah satu dari tugas-tugas penting dan pokok khilafat. Dalam hal ini, mendirikan sholat memiliki satu peranan dasar dalam memberikan tarbiyat dan pensucian diri, memiliki kepentingan yang sangat. Karena itu, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayadahullahu ta'ala bias aziz selalu berusaha keras siang dan malam memberikan tarbiyat untuk menegakkan sholat dan menunaikannya. Khutbah-khutbah, pertemuan-pertemuan dan pesan-pesan beliau penuh dengan nasihat-nasihat menegakkan sholat. Dari kata per kata, huruf demi huruf, sabda huzur ini disampaikannya dengan penuh hati, dengan sepenuh hati dan rasa cinta, bahwa kita semua hendaknya dakwah menunaikan sholat secara berjamaah, jauh dan bebas dari segala keburukan-keburukan setiap saat. Beliau bersabda, jika kalian menginginkan kedekatan dan kecintaan khilafatullah, maka dirikanlah sholat secara dawam. Dan jika kalian menghendaki karunia dan keberkatan singgasana khilafat, maka makmurkanlah masjid-masjid dengan sholat berjamaah. Merujuk kepada masalah sholat, saya ingin menyampaikan satu perkara lagi. Ingatlah selalu bahwa hubungan ibadah dengan khilafat sangatlah besar. Dan apa itu ibadah? Ibadah yang dimaksud adalah mendirikan sholat, di mana ada janji khilafat dan kedamaian hati dengan orang-orang mukmin. Pada ayat selanjutnya ada perintah aqimus sholat. Jadi untuk memperoleh kedamaian hati dan mendapat karunia-karunia dan dari nizam khilafat, syarat yang paling utama adalah tegakkanlah sholat. Sebab ibadah dan sholatlah yang dapat menarik karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah kalian bersyukur atas nikmatku ini, lalu kalian tidak mempedulikan ibadah kepadaku, maka kalian akan termasuk dalam golongan orang-orang durhaka. Kemudian kalian bukanlah orang-orang yang bersyukur, bahkan kalian adalah orang-orang yang durhaka. Tidak ada janji khilafat bagi para pendurhaka. Janji khilafat hanya ada untuk orang-orang mukmin. Tolong dicatatkan baik-baik. Keberkatan khilafat ini hanya akan diraih oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat. Huzur dengan penuh kecintaan, dengan segenap waktu dan tenaganya, selalu mengingatkan kepada kita, sholat perlu dipahami oleh kita. Ada anugerah Allah yang tiada terhingga kepada kita. 84.000 denyut nadi yang Allah berikan setiap hari untuk manusia, tidak pernah Allah hentikan. 23.000 paru-paru mendesahkan napasnya untuk manusia setiap hari, tidak pernah Allah hentikan. Ada 15.000 kedipan mata untuk manusia setiap hari, tidak pernah Allah hentikan. Allah hanya meminta kepada kita cukup 5 kali, tapi terlalu naif manusia. 84.000 denyut nadi tidak pernah Allah hentikan. Kalau saja Allah menghentikan 5 menit, almarhumah kita, Allah tidak pernah menghentikannya. Allah hanya meminta kepada kita 5 kali saja, cukup 5 kali, tidak cukup, tidak sampai 1 jam. Ingat, tolong diingat baik-baik, keberkatan khilafat hanya akan sampai kepada orang-orang yang mukmin.
Artinya orang-orang yang senantiasa menyerahkan dirinya. Berbeda orang beriman dengan orang yang iman, artinya percaya. Orang yang percaya dengan mempercayakan itu berbeda. Di Quran pakai badal alifnya, amanu, itu percaya dan mempercayakan. Orang hanya percaya, semua orang juga percaya. Tapi orang yang mempercayakan, tidak semua, terlalu sedikit orang yang mempercayakan. Kita lanjutkan. Kemudian beliau bersabda, maka untuk menekan hilafat Ahmadiyah perlu setiap Ahmadi memperhatikan sholatnya, supaya perubahan sejati yang berkaitan erat dengan Hadrat Rasulullah SAW yang hasil buahnya mayoritas penduduk dunia berkumpul di bawah bendera Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu setiap Ahmadi harus mengingat hal ini dan selalu mengawasi sholat anak keturunannya agar kita segera menyaksikan bendera Muhammad Rasulullah SAW berkibar di seluruh dunia. Kita gelisah kalau anak tidak bisa bahasa Inggris. Menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang tua ketika anaknya masuk di perguruan tinggi yang terhormat di negeri ini. Tapi menjadi naif ketika anak-anaknya tidak pernah datang ke masjid dan tidak pernah diajak untuk datang ke masjid. Orientasi kita sudah berubah. Huzur menekankan, ajak mereka, bawa mereka, biasakan mereka untuk sholat di masjid, bukan di rumah. Tadi Huzur katakan, utlu, bacalah kitab ini. Kalau kita ingin segera menyaksikan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar di seluruh permukaan bumi ini, syaratnya Huzur katakan, jadi orang mukmin yang patuh. Ibadah yang sejati adalah sholat. Sekiranya orang-orang Ahmadi memakmurkan masjid dari pagi hingga pagi kembali, maka bergetar arasnya Allah insya Allah. Kita mengklaimkan diri kepada dunia, inilah jemaat akhir zaman yang akan apa? Akan memperkenalkan Tuhan, yang Tuhannya masih hidup sampai detik ini dan sampai kapanpun. Hadirin yang saya hormati, setiap perintah Quran Karim mengandung hikmah. Aqimis sholat, yang setelah memerintahkan dirikanlah sholat, hikmahnya adalah perintah ini menjauhkan diri kita dari keburukan-keburukan dan perbuatan fahsya, yakni perbuatan yang tidak tahu malu. Di dalam Al-Quran Karim Allah SWT berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, surah Al-Ankabut ayat 6, yakni sholat mencegah manusia dari setiap macam keburukan. Dalam menafsirkan ayat ini, Huzur ayat Allah Ta'ala bias aziz bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa sholat mencegah manusia dari keburukan-keburukan. Sebelumnya Allah SWT berfirman, Aqimis sholat, dirikanlah sholat dengan semua syarat-syaratnya. Ketika sholat ditunaikan bersama dengan syarat-syaratnya, maka ia akan mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang tidak tahu rasa malu dan hal-hal yang buruk. Sholat banyak sekali syarat-syaratnya. Berwudu, suci bersih. Bagi laki-laki mendirikan sholat di masjid, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala secara murni. Sholat yang didirikan murni demi Allah Subhanahu wa ta'ala itulah sholat yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat-sholat yang seperti itulah yang membersihkan hati. Sholat-sholat yang seperti itulah yang mencegah manusia dari perbuatan yang tidak tahu rasa malu. Karena itu seorang Ahmadi bila mendirikan sholat, maka dirikanlah sholat seperti itu. Bapak Ibu hadirin sidang jalsah rahimakumullah, selama orientasi sholat kita adalah sebuah kewajiban, maka sholat kita stagnan di sini. Harus seperti apa agar sholat itu mencapai hasil guna yang seperti Allah inginkan? Tanha anil fahsyal munkar. Sholat itu dasarnya bukan kewajiban, tapi apa? Harus cinta. Sekiranya Bapak mencintai sholat, tahajud itu lezat, sholat subuh itu nikmat, masjid ini paling tidak 4 saf. Kalau sholatnya karena kecintaan, bukan karena kewajiban. Selama ini Bapak menunaikan sholat karena kewajiban, makanya ada bosannya, bahkan ada berhentinya. Tetapi kalau kecintaan, coba lihat seorang ibu terhadap anaknya, tengah malam buta, di tengah-tengah ngantuk yang luar biasa, anaknya bangun, ingin disusui, dia bangun tanpa keluh kesah, nggak pernah membangunkan suaminya, nggak pernah, dia bangun untuk memberikan air susunya kepada ibunya, kepada anaknya. Kenapa? Rasa cinta. Ketika anaknya sakit, meleleh air hidungnya, dia sedot. Mana ada suami mau nyedot anak yang sedang influenza? Ibunya, hanya ibunya. Itu dasar cinta. Karena kecintaan.
Ketika ibunya sedang makan lezat, tiba-tiba anaknya BAB, dia cebok dulu, tidak pernah rasa jijik. Maka Hadrat Mas Wasallam pernah bersabda, ibarat orang mukmin dengan Tuhan seperti seorang bayi dengan ibunya yang nyaris 1 menit pun tidak mau ditinggalkan. Itulah identifikasi orang mukmin sejati. Dia malah tidak pernah mau jauh dengan Tuhannya, seperti bayi dengan ibunya. Kita ini boro-boro, hidup ini hanya 3 kali dipanggil oleh Allah selama hidup, hanya 3 kali. Yang pertama keras panggilannya untuk semua orang, azan. Sudah dipenuhi panggilan itu. Yang kedua panggilannya halus, hanya untuk orang-orang yang dipanggil. Ada orang yang tidak terpanggil, haji dan umroh. Yang ketiga lebih halus lagi, diperuntukkan semua orang menunggu giliran mati. Sebelum 2 itu datang, panggilan Allah yang pertama. Panggilan Allah yang pertama, kita pura-pura tidak dengar, kita pura-pura tidak tahu. Ini sudah azan atau belum? Sudah keras di sini masjid banyak sekali. Selanjutnya, kemudian beliau bersabda, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yani baca dan perdengarkanlah wahyu dari kitab yang telah diturunkan kepada engkau dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari setiap perbuatan keji dan tidak disenangi. Dan berzikir kepada Allah sesungguhnya zikir yang paling besar dari semua zikir. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka yang dimaksud mendirikan sholat adalah 1. Mendirikan sholat secara berjamaah, dan juga perlu perhatian khusus kepada sholat-sholat yang berada dalam waktu-waktu yang sibuk. Pada tempat lain di dalam satu ayat diingatkan. Dan di sini pun itulah yang dimaksud bahwa dikarenakan kemalasan atau kesibukan perdaganganmu, sholat tepat pada waktunya secara berjamaah tidak dapat didirikan. Tunaikanlah itu, tegakkanlah sholat, dirikanlah secara berjamaah. Maka ketahuilah jika kalian selalu memperhatikan mendirikan sholat, maka kalian akan terpelihara dari perbuatan keji dan sia-sia yang di zaman sekarang ini telah merebak di seluruh dunia, khususnya di dalam masyarakat Eropa. Karena itu ingatlah selalu hal ini. Dan ingatlah juga anak-anak kalian, zikir kepada Allah dan ibadah kepadanya lah yang unggul di atas setiap perkara-perkara duniawi. Karena itu jika kalian memikirkan sesuatu, maka fokuslah kepada ibadah kepadanya, dan hendaknya selalu memikirkan sholat tepat pada waktunya. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semuanya apa yang sedang kalian perbuat. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. 2 perkara berbeda tidak bisa jalan bersama. Antara ucapan dan perbuatan yang berbeda sulit dapat jalan bersama. Jika kalian berpikir bahwa waktu sholat telah tiba dan meninggalkan urusan duniawi lalu hadir di haribaannya, maka dikarenakan niat baik itu dan mengamalkan ibadah kepadanya lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberkati urusan dunia kalian. Jika tidak, akibat dari tidak mempedulikan ibadah, urusan dagang kalian tidak berberkah. Tidak ada jaminan anak keturunan kalian tetap berada pada jalan yang benar. Kemudian setelah mati kalian pun akan dihisap. Sholat-sholat kalian pun akan ditanyakan apakah dilaksanakan secara benar atau tidak. Luar biasa. Di antara kita, mohon maaf, antara ilmu, antara pengetahuan kita dengan amaliyah kita tidak ekuivalen, tidak sama dengan, tidak tegak lurus. Seharusnya orang-orang Ahmadi itu antara ilmunya, antara pengetahuannya dengan amalnya tegak dan lurus. Harus. Ini rata-rata ngomongnya pintar, tabinya luar biasa, begitu ke masjidnya miring. Harusnya gini Pak, tegak, lurus. Kalau begini bukan tegak kan? Apa yang membuat begini? Anak-anak, istri, dan dunia. Apa yang membuat kita begini? Kenyamanan hidup. Ini yang membuat manusia tidak tegak dan lurus. Hujur mengatakan, bawa anak-anak kalian, selarasan antara ilmu kalian, selarasan antara pengetahuan kalian, selarasan antara pelajaran yang selama ini kita dapatkan, luruskan dalam amal nyata. Hadirin sidang jasa rahimakumullah, berulang kali Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bil Aziz mengingatkan anggota jemaat agar tetap mendirikan sholat fardu berjamaah secara dawam. Dalam hal ini Huzur banyak menjelaskan kepada anggota jemaat penting dan dari faedah ayat Al-Quran Karim
Hadis-hadis Nabi SAW, sabda hadrat Wasallam, dalil-dalil dan penjelasan-penjelasan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bahwa hadirlah dalam 5 waktu di hadapan Allah, di mana orang disebabkan mendirikan sholat tepat pada waktunya dapat terhindar dari serangan-serangan jahat. Di sana dikarenakan adanya kemajuan rohani, mereka pun meraih huruf ilahi. Untuk itu hendaknya setiap Ahmadi dapat menegakkan sholat tepat pada waktunya secara dawam. Mereka hendaknya memberi perhatian kepada pentingnya hal ini. Tolong dicamkan baik-baik. Sepulangnya dari sini, nanti kita akan mengevaluasi masing-masing. Jadi ada anggota jemaat yang sangat pesimis, ngomong ke saya begini, mau balik, tidak perlulah jalsah. Kenapa? Buang-buang banyak uang. Pada akhirnya pulangnya lagi, memblek lagi. Masjid tetap kosong. Saya bilang jangan berkata seperti itu. Datangnya ke sini itu berkah. Apa dikira ke haji sana itu tidak, kalau sudah duniawi, hanya untuk apa? Keliling, lari, duduk, lempar, hanya gitu kan? Banyak uang, tidak sedikit. Tapi dari semua ritual ini ada pesan yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itulah orientasi kita hari ini tolong dirubah. Bahwa Bapak duduk di sini, Bapak datang jauh di sini, membuang uang, waktu, tenaga dan kesempatan. Jangan disia-siakan. Harus bertambah ilmunya. Harus tumbuh pemahaman tentang Tuhan yang segala-galanya tadi maha. Dulu demi Allah, ketika saya belum Ahmadiyah, tahu tahajud, persis tahu, caranya pun tahu. Tapi kenapa tidak dilaksanakan? Karena apa? Orientasinya tahajud itu sunnah, dilaksanakan dapat pahala, tidak berdosa. Ya udah, tidak berdosa ini. Nah, orientasi ini yang membuat saya dulu nggak perlu tahajud. Ngapain? Ternyata seluruh apapun yang kita gerakan, apapun yang kita makan, apapun yang kita lakukan itu berdampak terhadap jasad kita dan ruh kita. Makanya makan harus hati-hati. Nah, sholat ini dari ucapan dan gerakan-gerakannya itu sangat luar biasa, akan berpengaruh sangat kuat terhadap ruh dan jiwa kita. Tapi ingat apa yang dikatakan oleh sabda Ali radhiyallahu an. Apa? Rata-rata manusia ketika di depan orang dia laksana malaikat, tetapi ketika sendirian dia adalah setan. Paham maksudnya? Kita lanjutkan. Pada kesempatan Ijtima Nasional Hudam Ahmadiyah, Huzur Anwar Ayatullah Aziz bersabda, berilah perhatian khusus kepada penegakan sholat dan lakukanlah hal itu secara bergairah, karena hal itu adalah perkara pokok. Jika hal ini terlaksana, maka segalanya dapat tercapai. Segala kemajuan berkaitan erat dengan hal ini. Allah berfirman di dalam Quranul Karim, berhasillah orang yang dapat menegakkan sholatnya. Bersabda, pada hakikatnya sholatlah dunia ini tidak ditaklukkan untuk Islam. Adalah suatu hal yang lagau, bermimpi menaklukkan dunia jika kita tidak dapat menaklukkan diri sendiri. Tunduklah diri sendiri di hadapan Allah dan tunaikanlah hak ibadahnya. Allahu Akbar. Kita selalu mengklaimkan diri, jemaat ini akan menaklukkan dunia, tetapi kita sendiri tidak mampu menaklukkan diri kita. Untuk bangun tengah malam saja kita kalah, untuk tahajud saja kita kalah, oleh ngantuk saja kita kalah. Kita cerita dunia akan takluk di bawah bendera la ilaha illallah murid jemaat ini. Bagaimana bisa? Kalau kita sendiri tidak takluk dengan diri kita, maka Huzur katakan, sujud kalian. Sujudlah kalian, taklukkan diri kalian hari ini, dunia akan segera digenggam. Karena itu setiap Ahmadi dalam kondisi sehat hendaknya selalu berusaha secara dawam menegakkan sholatnya. Bahkan bukan hanya dawam saja, tetapi juga berusaha secara berjamaah. Sebagaimana Hadrat Masya SAW bersabda, ketika seseorang sudah tua, kondisinya lemah sehingga tidak bisa bekerja keras seperti di masa muda. Sebab mendirikan sholat memerlukan usaha keras dan kegigihan. Pengamalannya yang semestinya dilakukan karena kondisi yang lemah itu menjadi sulit, di mana ketika masih muda dapat dilakukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang terhadap hamba-hambanya, maka dia menyempurnakan segala kekurangan amal ibadah hamba-hambanya yang dikarenakan sudah tua dan lemah, ditutupinya dengan amal ibadah yang dilakukan ketika di masa muda. Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala berbelas kasih kepada hambanya. Maka orang yang ingin menjadi hamba Allah, ingin meraih kedekatan dengan Allah, ingin menjadi diri dan keturunannya tetap suci, ingin terlindungi dari serangan setan, baginya hanya ada satu jalan, yaitu tunaikanlah ibadah kepada Allah. Dan untuknya yang paling utama adalah menegakkan sholat secara berjamaah. Hadirin sedang jalsah rahimakumullah. Sekarang adalah zaman materialistis.
orang sudah lalai terhadap ibadah. Perdagangan dan harta benda telah membuat manusia lalai terhadap maksud dan tujuan kelahirannya. Demi pekerjaan mereka meninggalkan sholat, yang seharusnya demi menegakkan sholat tinggalkan pekerjaan. Allah di dalam Al-Quran Karim memerintahkan hafizu ala sholatil wa sholatil wusta, yakni jagalah sholat-sholatmu, khususnya sholat-sholat yang berada di tengah-tengah waktu kesibukan. Dalam hal ini Huzur Anwar ayatullah ta'ala bil aziz bersabda perihal menunaikan sholat tepat pada waktunya. Di dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, An-Nisa 104, yakni sesungguhnya mendirikan sholat telah ditetapkan atas orang-orang mukmin tepat pada waktunya, dan 5 sholat ini telah ditetapkan waktu-waktunya dan merupakan satu hal yang sangat penting mendirikannya tepat pada waktunya. Di zaman sekarang ini ketika segala penjuru orang sedang berlomba-lomba mencari harta, memberi perhatian kepada waktu sholat telah demikian penting, setan selalu berusaha menyerang manusia agar lalai dari ibadah kepada Allah. Setan menimbulkan rasa was-was di dalam hati. Jika kamu saat ini tidak mengerjakan urusan duniawi, maka kamu akan mengalami kerugian. Karena itu lakukanlah lebih dulu pekerjaan ini. Waktu sholat toh masih ada, nanti juga bisa dijamak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa di setiap zaman setan selalu menyerang dengan berbagai cara. Di setiap zaman kesibukan manusia bermacam-macam. Karena itu Allah berfirman, sholat-sholat yang disebabkan oleh kemalasan dan kesibukan urusan duniawimu tidak dapat menunaikan sholat tepat pada waktunya, maka secara khusus tegakkanlah sholat itu. Karena dengan tidak mempedulikan satu sholat, maka lambat laun dengan sholat-sholat yang lain pun akan lalai. Untuk itu Allah berfirman, hafizu ala sholawati was sholawatil wusta, yakni tegakkanlah semua sholat, khususnya sholat-sholat yang berada di antara waktu-waktu yang sibuk. Selanjutnya Huzur bersabda, sekarang ini hal-hal yang sangat berbahaya adalah keburukan perbuatan laku yang merebak di masyarakat. Alasannya adalah atas nama kebebasan dan hak menyampaikan pendapat. Sebagian keburukan dilindungi oleh undang-undang. Sebelum zaman ini keburukan-keburukan masih terbatas, yakni keburukan di satu lingkungan RT hanya di RT itu saja, atau keburukan di satu kota hanya di kota itu saja, atau keburukan di satu negara hanya di negara itu saja. Tetapi di zaman sekarang ini dengan adanya kemudahan komunikasi, adanya TV, adanya internet dan berbagai media sosial, keburukan pribadi, keburukan suatu negara telah menjadi keburukan antar negara di dunia. Melalui internet, anak-anak muda, perempuan-perempuan di satu sisi bukan hanya menampakkan kelemahan, tapi juga mereka jauh dari agama. Bapak Ibu hadirin sedang jalsah rahimakumullah. Semoga khutbah atau ceramah jalsah ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi pencinta-pencinta masjid. Setelah pulang dari sini, masjid-masjid di cabang Sukabumi seluruhnya, Bogor seluruhnya akan semakin makmur. Usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.